Episode 21 Teknik Binatang, latihan kekuatan hanya separuh persiapan, separuh lainnya adalah merobek kebiasaan lamamu, lalu menggantinya dengan naluri bertahan hidup yang tak diajarkan di sekolah manapun. Gudang pelatihan, pagi kedua, Ren berdiri di atas ring, tulang rusuknya masih nyeri dari latihan kemarin, kedua tangannya memegang selembar kertas lusuh yang diberikan Gregor. Di atasnya tertulis, teknik bertarung campuran, jalanan dan tradisi. Ren membaca pelan, ia menoleh pada Gregor yang berdiri di bawah ring, merokok. Ini apa maksudnya? Gregor menatapnya dengan wajah dingin. Mulai hari ini, kau belajar teknik yang dilarang di sebagian besar pertarungan. Ren menurunkan kertas itu perlahan, dilarang, Gregor mengangguk. Karena teknik ini tidak dibuat untuk pamer, ini dibuat untuk menghancurkan. Ren menggenggam kertas itu erat. Adegan, latihan serangan brutal. Sebuah samsak kulit besar digantung di sudut ring, Gregor menepuknya dengan telapak tangan. Kau akan mulai dari pukulan ke titik vital, Ren mengangkat alis. Titik vital, Gregor menatapnya tajam, leher, pelipis, ulu hati, ginjal, pangkal paha, kau pukul sampai kau hafal letaknya bahkan dengan mata tertutup. Ren menarik napas dalam, Gregor mengangguk pada Taras, Taras maju membawa tongkat kayu. Setiap kali kau salah sasaran, dia akan memukulmu. Ren diam beberapa detik sebelum berkata pelan, baik. Tinju pertama menghantam samsak, terlalu tinggi, tongkat Taras mendarat di punggung Ren. Tinju kedua meleset ke samping, pukulan lain menghajar bahunya. Tinju ketiga mendarat tepat di ulu hati samsak, Gregor mengangguk. Bagus, ulangi 100 kali, tinju demi tinju menghantam kulit samsak, nafas Ren terputus-putus, tapi tangannya tak berhenti. Setelah ratusan pukulan, tulang jarinya perih, matanya berkunang. Gregor memberi isyarat berhenti, Ren berdiri terpincang, menatap samsak yang kini penuh bekas hantaman. Gregor mendekat, ini baru setengahnya, latihan serangan jalanan. Sesi berikutnya, bertarung tanpa peraturan, Taras berdiri di depannya, tidak ada sarung tinju, hanya perban lusuh di tangan. Gregor menunjuk Taras, dia akan menekamu, kau boleh lakukan apa saja untuk keluar. Taras melangkah maju, tubuhnya 2 kali lebih besar dari Ren. Sebelum Ren bersiap, lengannya sudah melingkar di leher Ren. Napasnya langsung tercekik, Gregor berbicara tenang. Kalau kau tak mau mati, cari titik lemahnya. Ren memutar tubuh, mencengkeram lengan Taras, tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Kepalanya mulai pening, dalam kepanikan, Ren meraih wajah Taras, menusuk mata pria itu dengan ibu jari. Taras menggeram, lengannya melemah sepersekian detik, Ren melepaskan diri dan mundur dengan napas terengah. Gregor mengangguk perlahan, bagus, itu cara binatang bertahan. Ren berdiri membungkuk, matanya menatap lantai. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa bersalah karena memukul titik vital manusia lain. Taras mengusap matanya, lalu menepuk bahu Ren, jangan ragu, dalam arena abad Taur, kalau kau ragu, kau mati. Ren hanya mengangguk, tak bisa menjawab. Malam hari. Gudang sepi, Ren duduk sendirian, menatap kedua tangannya. Tangannya yang dulu ia gunakan untuk menulis, kini penuh perban dan darah kering. Ia bergumam pelan, kalau aku berubah jadi binatang, semoga aku binatang yang bisa pulang. Angin malam masuk dari celah pintu, menggoyangkan lembaran kertas teknik di lantai. Dalam hati Ren, muncul perasaan aneh, campuran takut, dan haus untuk menang. Di luar gudang, hujan turun lagi. Gregor berdiri di ambang pintu, menatap Ren yang masih menunduk di ring, ia berkata pelan, hanya untuk dirinya sendiri, kalau kau lolos dari latihan ini, nak, mungkin kau memang takdirnya jadi legenda. Episode 22 Taruhan Darah, di dunia bawah tanah, pertarungan bukan sekadar adu kekuatan, setiap pukulan adalah kepingan uang, setiap luka adalah komoditas yang dijual mahal. Dan kadang, hidup petarung lebih murah daripada tiket penonton. Gudang pelatihan, sore hari, Ren baru saja menyelesaikan latihan serangan jalanan, kaki dan tangannya gemetar. Gregor memanggilnya dari tepi ring. Ada yang mau bertemu denganmu, Ren menoleh, di balik pintu gudang, Anton berdiri bersama seorang pria asing berjas krem, wajah pria itu licin, senyumnya tipis. Anton menepuk bahu pria itu, kenalkan, ini Arlo, dia perantara taruhan untuk arena abad Taur. Arlo mengulurkan tangan, cincin emas di jarinya berkilau. Senang bertemu calon bintang, Ren enggan menjabat, ia hanya mengangguk pendek. Arlo tak terganggu. Ia membuka map kulit hitam dan mengeluarkan foto-foto lusuh. Aku di sini bukan untuk basa-basi, kau akan bertarung melawan salah satu unggulan, namanya Ivar. Ren menatap foto yang disodorkan, seorang pria botak bertubuh besar, dada penuh tato, di bawah fotonya tertera catatan singkat. Ivar,
Rekor 12 kali menang, 11 KO, Ren mengusap dahinya yang berkeringat. Dia, petarung profesional, Arlo tersenyum dingin. Dia petarung bertahan hidup, itu lebih berbahaya. Adegan, penjelasan taruhan Arlo menyodorkan kertas lain, angka-angka taruhan tercetak rapat. Arena abad Toir itu tempat penonton mempertaruhkan lebih dari uang, ada taruhan yang melibatkan hidup petarung. Ren menatapnya dengan dahi berkerut, maksudmu, taruhan hidup? Anton menjawab santai, kalau kau kalah terlalu cepat, orang yang memasang uang pada kemenanganmu bisa marah. Kalau kau menang dengan cara salah, mereka juga bisa marah. Ren menggeleng pelan, itu gila, Arlo tertawa pendek. Itu bisnis, Gregor hanya berdiri di belakang, diam. Arlo melanjutkan, kami hanya ingin memastikan kau mengerti risikonya. Kau sudah masuk lingkaran ini, mundur bukan pilihan. Ren menatap foto Ivar lama sekali. Tatapan pria di foto itu kosong, seperti orang yang sudah tak punya apapun untuk ditakuti. Ren mengangkat wajah, kalau aku menang, Arlo menutup map. Maka kau akan jadi sensasi, semua bandar taruhan akan mencatat namamu. Anton menyeringai, dan kau akan dibayar lebih banyak daripada yang pernah kau bayangkan. Ren menatap lantai, ia ingat kamar Reyot di belakang pasar, ingat perutnya yang pernah kelaparan berhari-hari, ingat malam ia memeluk jasad ibunya yang dingin. Kalau aku kalah, Arlo merapikan jasnya, kalau kau beruntung, hanya tulang yang patah. Ia menepuk bahu Ren, lalu berbalik pergi. Anton mengekor, meninggalkan keheningan yang lebih berat daripada pelatihan apapun. Malam hari, gudang kosong, hanya Gregor dan Ren yang tinggal. Ren duduk di tepi ring, memegangi foto Ivar. Gregor menyalakan rokok, suaranya pelan. Kau takut? Ren menghela napas panjang. Ya, Gregor menatap api rokoknya. Bagus, petarung yang tak takut, biasanya mati paling cepat. Ren mendongak menatapnya, kalau kau di posisiku, apa kau tetap maju? Gregor tak langsung menjawab, asap rokoknya melayang di udara. Aku tak tahu, tapi kalau kau mundur, semua ini sia-sia. Ren menunduk lagi, jari-jarinya meremas foto Ivar hingga kusut. Aku tak mau hidup sia-sia. Gregor membuang puntung rokok. Kalau begitu, 2 hari lagi kita mulai latihan bertahan. Ren berdiri perlahan, tubuhnya masih nyeri, tapi kepalanya lebih jernih. Baik, malam turun di atas gudang tua, angin membawa bau logam dan hujan. Di dalam kegelapan, Ren merasakan untuk pertama kalinya bahwa ia sudah tak bisa berbalik. Apapun yang terjadi, ia akan bertarung sampai akhir. Episode 23 belajar menelan pukulan. Kemenangan bukan hanya milik mereka yang menyerang lebih dulu. Dalam pertarungan jalanan, kadang mereka yang bisa bertahan paling lama, yang pulang hidup. Dan sekarang, giliran Ren belajar cara tidak mati. Gudang latihan, pagi buta, pintu gudang dibuka paksa oleh angin pagi yang menggigit. Gregor sudah berdiri di tengah lantai semen, dikelilingi perisai-perisai kayu dan pelindung tubuh yang usang. Ren baru masuk, masih mengenakan hoodie robek, matanya sembab, ia belum tidur. Gregor mengangguk ke arah tumpukan pelindung, pilih satu. Ren mengambil pelindung dada yang paling ringan. Gregor mendekat, menyentak pelindung itu dari tangannya dan melemparnya ke samping. Tidak yang ini, hari ini kau tidak dilindungi. Ren diam, bibirnya mengering, ia sudah tahu ini akan datang. Latihan bertahan, Gregor menyalakan rokok, latihan untuk tetap sadar ketika dipukuli. Taras kembali masuk, kali ini tidak sendirian, 2 petarung lainnya ikut, Boris dan lelaki muda yang hanya dipanggil gadis, karena wajahnya terlalu tampan untuk dunia ini. Gregor menunjuk Ren, kalian 3 gilirannya memukul dia, 1 lawan 1, tak boleh memukul kepala, tapi sisanya bebas. Ren melangkah ke tengah lantai, Taras maju pertama. Tanpa aba-aba, pukulan pertama menghantam ulu hatinya. Ren terbungkuk, tapi tidak jatuh. Pukulan kedua mendarat di rusuk, ketiga di bahu, keempat di lambung, napasnya tercekat. Setelah 15 pukulan, Taras mundur, Boris gantian, petarung pendek, tapi tangannya seperti palu. Pukulan pertamanya membuat Ren terdorong 3 langkah ke belakang. Ren mencoba berdiri tegak, pukulan kedua membuatnya terjatuh. Gregor bicara dari pinggir ring, bangkit, jangan minta waktu. Ren bangkit pelan, peluhnya bercampur darah dari sudut bibir. Giliran terakhir, gadis, walau lebih kecil, pukulannya tajam dan cepat. 3 pukulan ke perut, 2 ke paha, 1 ke dada. Ren kehilangan keseimbangan lagi, tersungkur. Tapi tak sekalipun ia memohon berhenti. Setelah latihan, Ren menggigil, kakinya kram, ia muntah di sudut ruangan, tapi Gregor tetap berdiri tegak, tidak mendekat. Tubuhmu akan memaksa menyerah, tapi otakmu harus tetap hidup. Ren menatapnya, napas masih berat, Gregor melempar sebotol air. Minum,
Besok kau latihan hadapi serangan dari belakang. Ren tak menjawab, ia hanya menggenggam botol itu, duduk bersandar ke tiang, menatap langit-langit. Malam harinya, Ren duduk sendiri di atas ring, tangannya gemetar saat membuka perban yang mulai lengket dengan darah. Terdengar langkah dari arah pintu, Anton muncul, membawa kantong plastik berisi nasi dan telur rebus. Cuma ini yang bisa kubawa, Ren menerimanya pelan. Terima kasih, Anton duduk di bawah ring, menyender. Aku tahu Gregor keras, tapi dia pelatih terbaik di dunia bawah. Ren menyuap perlahan, mulutnya kaku, tapi ia menelan. Kenapa dia bantu aku? Anton menghembuskan napas. Karena dia melihat dirinya dulu, di dalam dirimu. Ren terdiam, Anton menambahkan. Dan karena dia gagal menyelamatkan petarung terakhir yang dia latih. Ren menatap ke bawah, apa yang terjadi? Anton menatap langit-langit gudang. Anak itu menang, tapi mati 2 hari kemudian, pendarahan dalam. Keheningan menggantung di antara mereka, Ren menggenggam sendok plastik lebih erat. Aku tidak akan jadi seperti dia, Anton mengangguk. Kalau begitu, pastikan kau belajar cara menelan semua rasa sakit, karena di arena abad Toire, setiap napas bisa jadi napas terakhir. Malam makin dingin, Ren menyelesaikan makanannya, lalu kembali membungkus tangan dengan perban baru. 1 luka sembuh, 1 luka baru muncul. Namun di matanya, ada api yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan malam itu, tanpa suara, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan bertahan, ia akan menang, atau mati dengan kepala tegak. Episode 24 rekaman yang tersembunyi. Dalam pertarungan, bukan hanya kekuatan yang menentukan hidup atau mati, informasi adalah senjata paling tajam. Siapa yang tahu lebih banyak, dialah yang menggali lubang kubur lawannya. Gudang pelatihan, Fajar, Ren terbangun dengan punggung pegal, ia masih tertidur di atas matras keras, belum sempat pulang ke kamar sempitnya. Gregor sudah berdiri di tengah ruangan, memandangi tumpukan kotak kayu berdebu, di tangannya, sebuah remote hitam. Bangun, Ren mengerjap, mengusap wajahnya yang kotor. Apa itu? Gregor menekan tombol, proyektor tua di sudut gudang menyala, memantulkan gambar hitam putih di dinding. Kau akan belajar membaca gerakannya, Ren menegakkan punggung, layar menampilkan seorang pria besar, kepala botak, dada penuh tato tengkorak, Ivar. Di sekitar ring, puluhan orang bersorak, melempar uang. Ren menahan napas, matanya terpaku, itu pertarungan Ivar. Gregor tidak menoleh, ya, rekaman lama, waktu dia masih baru naik arena, 3 tahun lalu. Di layar, Ivar maju pelan. Lawannya saat itu seorang petarung tinggi berseragam karate. Pria itu mencoba menendang, Ivar hanya menepis, lalu memeluk pinggangnya. Dalam sekali hembusan napas, tubuh sang karateka diangkat dan dibanting ke lantai kayu hingga tak bergerak lagi. Ren merasakan tenggorokannya mengering. Gregor menunjuk proyeksi gambar yang kabur. Lihat kaki kirinya, sedikit pincang saat dia memindahkan beban. Ren menatap lebih saksama. Kenapa? Lutut kirinya pernah hancur waktu dia dihajar 5 orang preman di pelabuhan. Ren mengusap tengkuk, itu celahnya, Gregor mengangguk. Tapi kau tak bisa langsung menyerang sana. Dia melindungi kakinya dengan gaya bertarung rendah. Di layar, Ivar melangkah mundur, merunduk, menutup sisi tubuhnya dengan siku. Kuda-kudanya hampir sependek orang jongkok. Ren memejamkan mata, menghafal cara Ivar berpindah arah. Gregor bicara pelan, arena abad Toire itu bukan ring olahraga, kau boleh merobek sendi lawan jika perlu. Ren membuka mata. Bagaimana cara mendekat tanpa mati duluan? Gregor mematikan proyektor, itu yang akan kau latih mulai hari ini. Taras berdiri di depan Ren, mengenakan helm pelindung wajah. Ia mengangkat kedua tangannya seperti kuda-kuda Ivar. Gregor menjelaskan, kau akan belajar menebak kemana beban lawan pindah, hanya dari arah bahunya. Taras menunduk rendah, lalu berpindah langkah cepat. Ren mencoba menebak arah serangan, beberapa kali ia salah. Pukulan Taras menghantam dadanya, perutnya, bahunya. Tapi Ren tetap berdiri. Setelah 1 jam, Ren mulai melihat pola kecil, cara Taras menurunkan siku sebelum menyerang, cara tumit kirinya mengarah sebelum mendorong tubuh. Setiap gerakan kecil dicatat dalam kepalanya, latihan berhenti sebentar, Ren terduduk di lantai semen, dada naik turun. Taras meneguk air, lalu menatapnya, kau cepat belajar. Ren menghela napas, aku tidak punya pilihan, Taras menurunkan botol. Kau tahu Ivar pernah membunuh 2 orang di arena? Ren menatapnya, wajahnya pucat, aku dengar desas-desus. Bukan desas-desus, Ren menggenggam lututnya lebih erat. Kalau aku gagal baca gerakannya, aku mati. Taras tidak menjawab, hanya menatap kosong ke lantai. Malam hari, gudang gelap, setelah Taras dan yang lain pulang,
Ren duduk sendirian di depan proyektor yang sudah dimatikan. Ia menyalakan kembali rekaman itu, menonton ulang, frame demi frame, memperhatikan setiap gerakan Ivar, berkali-kali, cara ia memiringkan kepala, cara tangannya bergetar sedikit sebelum melepaskan pukulan. Ren menatap wajah Ivar di layar, tatapan kosong yang tidak memikirkan apapun selain menghancurkan lawannya. Dalam hati, Ren bergumam, kalau aku tidak mau jadi korban, aku harus jadi pemburu. Tangannya meraba perut yang masih nyeri, namun ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, bukan sekadar rasa takut, tapi obsesi untuk menang. Hujan turun di luar gudang, guntur memekakkan telinga, Ren mematikan proyektor. Ia berdiri perlahan, menggenggam remote hitam itu erat-erat. Malam itu, ia memutuskan satu hal, sebelum pertarungan tiba, ia akan mempelajari Ivar seperti binatang lapar mempelajari mangsanya, sampai tak ada satupun gerakan yang bisa mengejutkannya lagi. Episode 25 Hari yang Tak Mengenal Ampun. Ada hari-hari ketika rasa sakit menjadi satu-satunya yang kau rasakan, dan ketika kau belajar untuk tidak membencinya, barulah kau siap menjadi petarung. Hari itu, bagi Ren, adalah hari seperti itu, gudang latihan, pagi gelap. Pintu gudang belum sepenuhnya terbuka, tapi suara Gregor sudah menggema. Berdiri, hari ini kau belajar menerima serangan yang tidak bisa kau hindari. Ren berdiri pelan, tubuhnya masih kaku. Perban di bahunya sudah lengket dengan darah kering. Gregor menunjuk Taras dan Boris, mereka akan menghajarmu dari sudut manapun, tugasmu cuma satu, tetap berdiri. Ren memejamkan mata sejenak, berapa lama, Gregor menyalakan rokok. Sampai kau pingsan, atau aku bosan, Taras menatap Ren, matanya seakan meminta maaf, Boris malah tersenyum tipis. Siap, Ren menarik napas panjang, siap, pukulan pertama datang dari samping, siku Taras menghantam rusuk, Ren terdorong satu langkah, tapi tidak jatuh. Boris melompat maju, lututnya mendarat di paha Ren, membuat kakinya gemetar, ia menahan teriakan. Taras menyerang lagi, kali ini ke perut, Ren menunduk, mencoba menutup dada, tapi Boris memukul punggungnya dengan telapak keras, napasnya terhenti sejenak. 10 menit berlalu, Ren sudah limbung, tapi belum jatuh. Gregor hanya berdiri, menghitung detak jam, bagus, jangan pikirkan rasa sakit, fokus di napasmu. Taras menghantam bahu kanan, Boris mendorongnya ke dinding kayu, Ren menahan, kedua tangannya gemetar hebat. Matanya berkunang-kunang, jangan roboh, ia mendengar suaranya sendiri di kepalanya, suara kecil yang dulu selalu ia abaikan. Jangan roboh, kilas balik, tiba-tiba, ingatannya melayang ke malam di mana ayah dan ibunya terbunuh. Ia bersembunyi di bawah ranjang, napasnya tercekat, mendengar jeritan ibunya, suara sepatu menghantam lantai, bau darah yang menyesakkan. Saat itu, ia terlalu kecil untuk membantu, tapi sekarang, ia bukan anak kecil lagi. Dan tak ada siapapun yang akan menyelamatkannya. Kembali ke latihan, Taras melayangkan pukulan terakhir ke dada, Ren limbung, hampir jatuh. Gregor maju 2 langkah, kalau kau roboh, kau harus mulai dari awal. Ren mendongak, wajahnya pucat, aku, belum selesai. Ia memaksa kakinya berdiri tegak, Boris melirik Gregor, lalu mengangguk kecil. Pukulan berikutnya datang lebih cepat, kali ini, Ren tak bisa menahan teriakan, tapi ia masih berdiri. Bagus, kata Gregor pelan, sedikit lagi, 5 pukulan lagi mendarat, dunia di sekitar Ren seakan berkabut, tapi ia menolak jatuh. Detik terakhir, Gregor mengangkat tangan, cukup. Taras mundur sambil terengah, Boris menurunkan kepalan tangan. Ren masih berdiri, dadanya naik turun, darah menetes di lantai. Duduk, ia perlahan berlutut, punggungnya bersandar ke dinding, tangannya gemetar, tapi di matanya ada kilatan yang baru. Kilatan orang yang mulai paham, apa artinya bertarung bukan hanya untuk uang, tapi untuk bertahan hidup. Percakapan usai latihan, Gregor menatapnya lama. Kenapa kau mau sejauh ini? Ren mengusap darah di bibir. Karena aku tak mau jadi seperti dulu, bersembunyi di bawah ranjang, menunggu orang lain datang menolong. Gregor menghembuskan asap rokok, matanya sedikit melembut. Kau tak butuh siapapun untuk menyelamatkanmu sekarang. Ren menunduk, tidak. Anton tiba-tiba muncul di pintu, ia membawa sekotak es dan air mineral. Kau hidup? Ren mengangkat kepala, setengah tersenyum. Belum mati, Anton menyerahkan botol air, Ren meminumnya pelan, menahan rasa perih di tenggorokan. Besok, kata Gregor, kau mulai latihan menyerang titik lemah, Ren mendongak, kaki kirinya, Gregor mengangguk, dan cara mengakhirinya sebelum kau yang diakhiri. Langit pagi berubah kelabu, hujan tipis mulai turun, membasahi genting gudang yang berlubang, Ren merasakan sakit di setiap inci tubuhnya. Tapi untuk pertama kali,
Ia tidak membenci rasa sakit itu, ia menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Dan untuk pertama kali pula, ia percaya ia bisa menang.